Contoh, ibu siapa namanya? Ya ibu yang saya pilih. Udah kelihatan mukanya pengen ditanya. Nama. Ibu di sini, di samping saya udah bener. Karena mau contoh TikTok. Siapa namanya? Saya Yulianti Rantian. Bu Yulianti. Ibu Yulianti udah join IFC? Oh udah, make sure kan, kalau enggak kan harus diamond. Udah berapa lama? Kurang lebih 7 bulan ini. Kurang lebih 7 bulan. Udah sponsor orang belum? Orang sih belum ya, beberapa aja, baru 5 orang ya. Oke, 7 bulan 5 orang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah kayak udah tahu salah gitu waktu tanya, cuma 5. Oke. Ini anggap Bu, Ibu udah prospek saya ya. Lalu Ibu cuma jawab aja seperti yang Ibu udah pernah lakukan. Satu paket harganya berapa? Jadi kalau udah prospek, kalian kan rata-rata kan ditanya gitu kan? Betul nggak? Itu pertanyaan paling umum udah. Harganya berapa? Satu paket berapa? 1.800.000. Oke, ada yang bilang 3,6. Enggak apa-apa. Ini bukan ujian PNS kok. Nah, jadi kalau rata-rata setelah kalian prospek, panjang kalian lebar kali tinggi, kalian pasti ditanya harganya berapa. Pasti. Pertanyaan pertama dan paling sering yang ditanya adalah, ya udah harganya berapa? Betul nggak? Ada yang jawab 1,8, ada yang jawab 3,6 juta. Udah 2 aja tuh. Betul? Dengerin saya. Prospek yang benar, ini dengerin penting ya. Prospek yang benar tidak pernah menjawab pertanyaan. Nggak pernah jawab pertanyaan. Sekarang coba Ibu tanya ke saya, satu paket harganya berapa? Gantian, iya dong? Satu paket harganya berapa? Oke, ingat ini kan pertanyaan yang muncul setelah kita udah prospek, ngerti ya? Ditanya, Ibu nanya, satu paket harganya berapa? Tunggu Bu, Ibu kan udah kena diabetes. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya udah prospek, ngerti ya? Ibu udah kena diabetes, udah 6 tahun diabetes, minum obat, udah ketiga rumah sakit di sini. Saya justru mau tanya sama Ibu rela bayar berapa kalau bisa sembuh? Saya kena diabetes. Ceritanya kan saya prospek Ibu. Lalu kan pasti dia nanya harganya berapa. Makanya saya jawab gini, karena saya udah prospek, udah tahu. Ya dong, dia sakit apa, udah tahu lah. Kayak kalian prospek orang udah tahu dia sakit apa. Karena prospek hanya dipakai buat orang dikenal. Nggak dikenal ini bukan prospek, jualan lah, apalah, bebas, nggak ada aturan. Sekarang Ibu contoh udah kena diabetes. Saya udah tahu, kan udah kenal. Ngerti ya? Udah prospek, udah ceritain subarasi, usukusi, bla bla bla. Lalu dia nanya harganya berapa. Makanya saya bilang, Ibu kan udah kena diabetes. Ngerti ya? Udah ke rumah sakit, udah minum obat, udah 6 tahun, nggak sembuh-sembuh. Ibu rela keluarin duit berapa untuk sembuh? Wah, kalau untuk sembuh apapun. Oke, berapa? Sampai saya sembuh. Iya. Berapa kira-kira mau? Berapa rela keluarin duit asal bisa sembuh? Ini kaki udah bolong nih. 10 juta ya. Oke. Dia ngomong 10 juta. Saya akan cerita Safir. 10 juta. Ngerti gak sih? Gini loh teman-teman. Kenapa kalian susah closing dan susah dapat diamond? Satu, waktu kalian prospek, kalian tidak pernah menguasai percakapan. Kalian selalu dikuasai percakapan. Subarasi bisa buat apa? Pak, saya ini masih baru. Gak apa-apa, jawab asal aja. Saya udah. Ibu jawab bener aja, saya pasti bilang salah kok. Jadi enak nih. Kalau nggak salah sih regenerasi sel ya. Oke. Kanker. Oke, Utsukushi bisa buat apa? Tumor. Sensensu, Bu? Dan saya tahu untuk kecantikan Produk ini dari mana? dari Jepang. Anda lihat nggak? Saya kalau nanya dia,
Ngerti ya? Saya kalau nanya dia, saya menguasai percakapan. Ngerti ya? Ngerti nggak? Kalau kalian ditanya terus sama prospek, dia yang kuasai pertanyaan, sudah bisa buat apa? Tunggu, kamu sakit apa? Jelasin sakitnya ke saya. Ngerti ya? Jadi saya nggak bisa dilawan. Utsu bisa buat apa? Jawab. Anti tumor, anti ini. Barangnya di mana? Ini ada di Jepang, ini udah meme, sudah halal. Kalian tuh dikuasai. Prospek yang benar, kita yang kuasai dia. Ibu anaknya ada berapa? Satu. Umur berapa? 7 tahun. Suami sehat-sehat nggak? Sehat ada. Nah, lihat nggak? Kalau saya nanya, saya yang kuasai dia. Anaknya kek, saya mau tanya sekolah di mana kek, mau tanya cita-cita anaknya kek. Ngerti ya? Prospek itu ya harus menguasai percakapan ini. Masa sih kita tukang hipnotis? Ini korban yang kita mau hipnotis. Oke? Dia yang nanya-nanya kita. Ngerti maksud saya? Saya pengen hipnotis orang. Kriminal saya. Hipnotis, bawa duit. Dia, ibu ini saya udah pilih jadi korban. Di pasar saya lihat, saya udah pilih. Kira-kira teman-teman, kalau saya mau hipnotis dia, saya harus mau nanya atau dia yang nanya saya? Nanya. Harus saya dong. Masa ibu, Mas dari mana? Ngapain kesini? Pengen hipnotis ibu? Nggak mungkin dong. Ngerti nggak teman-teman? Kalian harus menguasai percakapan. Kalian nggak boleh ditanya. Kalau ditanya, tanya balik. Mikir dulu, ini pertanyaan buat apa? Nah kalau nyeles, mental sales, udah. Tamu adalah raja. Ngerti ya? Apa yang ditanya semua jawab. Sudah bisa buat apa? Sudah bisa regenerasi sel, lancarin pembuluh darah. Ini. Utsu, ini. Harganya 3,6. Mahal. Ya udah deh 1,8. Ngerti ya? Kalau kita nggak bisa. Sudah bisa buat apa? Tunggu. Sebelum saya jelasin Subharasi Pak, Bapak cerita dulu Bapak ada keluhan apa? Coba. Beda kan? Dia nggak ngontrol lagi, saya yang ngontrol. Dia cerita, oh saya ini suka kesemutan, gini-gini. Bapak pernah cek lab nggak sih kayak gini? Gula darah tinggi, iya gula darah saya emang agak tinggi. Bapak tahu nggak? 80% orang diabetes bisa stroke loh. Ada kesemutan nggak rasa? Sering aus nggak? Saya yang kuasai percakapan itu jadinya. Ngerti ya teman-teman? Kalian ini yang jadi susah prospek. Kenapa? Kalian yang dikuasai, kalian yang diinterview. Padahal kalian yang mau kasih solusi. Lucu kan? Kalian yang mau kasih solusi, kalian yang diperkosa. Dari mana? Udah bingung. Ngapain ngajak ketemu sih? Udah bingung, kita yang ditanya soalnya. Harusnya kita yang nanya. Ngerti ya teman-teman ya? Harus kuasai percakapan itu. Yang kerja di rumah sakit sama. Bu, saya tahu. Udah lihat diagnosa kan? Udah tahu namanya bahkan kan? Bu Mary kena diabetes loh. Langsung kita yang masuk, ngerti gak? Kita yang kuasai percakapan. Itu tuh prospek tuh intinya itu. Mana? Bu, maaf ya. Kalau satu paket berapa? Kalau enggak ada yang nanya gini, bisnisnya kayak apa? Itu yang paling sial. Bisnisnya kayak apa? Jawab dia, Ruby 3,6, Safir 10,8, Diamond 21.600.000. Bu, itu biar Haji Sam join Ruby kalau ibu gituin. Betul nggak? Tapi kalau kalian nanya, Nick bisnisnya kayak apa emang? Tunggu. Lo mau bisnis yang benar-benar langsung duit gede kayak gua, bisa ratusan juta sampai miliar, atau maaf, cuma nama-nama uang jajan aja? Yang mana? Lihat nggak? Nggak ada saya bisa dikuasai. Nah, dia pasti jawab apa kalau gitu? Yang besar, gede. Yang serius dong, bisa ratusan juta. Ya saya udah langsung cerita. Nah oke, gue start 21.600.000. Langsung. Tapi kalau, ngerti ya teman-teman, kalau kalian kasih pilihan Ruby 3,6, Safir 10,8, Diamond itu biar Haji Sam. Udah gak ada yang lagi lebih kaya tuh dari Haji Sam di Kalimantan. Ruby kalau digituin. Ya udah deh, coba dulu. Bener dong? Enggak, saya tidak akan jawab pertanyaan dia. Saya akan tanya balik ke dia. Even ibu mau produk apa aja saya nggak akan